Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara klik subscribe, like, and comment. Atas dukungannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal, hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqmahu wa yusawi ziyadatan ni'amahu fil hali wal mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul manni wal ibdal, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fafhamu qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim wallahu alam bimuradih. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan syukur pada zat Allah yang maha agung serta maha ghafur. Puja kita surahkan pada zat yang maha kuasa serta maha perkasa. Puji kita kucurkan pada zat yang maha suci serta Rabbul Izzati, sehingga segala aktivitas, seluruh aktivitas yang telah, sedang, dan akan kita laksanakan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kita terhindar dari siksaan api neraka, sebagaimana teruntai dalam doa kita sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada pemimpin alam yang menjadi uswatun hasanah, yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, hatta yang mengikuti jejak lampah beliau. Semoga senantiasa kita bisa mengikuti yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada suatu hari sahabat sedang berkumpul dengan Rasul. Tiba-tiba ketika sedang berkumpul para sahabat dengan Rasul, tiba-tiba datang seorang pemuda yang sangat ganteng, yang disimbolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu persis kegantengannya seperti sahabat, yaitu Dahyatul Kalbi. Ketika itu seorang pemuda yang datang kepada Rasul itu seolah-olah yaitu sudah terbiasa dan sudah merasakan yaitu keakrabannya. Kemudian seorang pemuda itu datang kepada Rasul, kemudian mengucapkan salam, kemudian langsung bersandar kakinya yaitu ke kakinya Rasulullah atau pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang pemuda itu bertanya kepada Rasul. Intinya seorang pemuda itu mempertanyakan mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Intinya bahwa apa yang dipertanyakan oleh seorang pemuda itu, kemudian Rasulullah menjawabnya, kemudian seorang pemuda itu mengatakan sodakta, sodakta, sodakta. Ternyata bahwa yang bertanya itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, yaitu bagaimana apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Yakin para jamaah itu sudah paham
tentang arkanul Islam, arkanul iman, dan tentang itu ihsan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita pahami bersama dan renungkan bersama, dan memang di perguruan tinggi itu sudah berbicara tentang paradigma ilmu, di mana paradigma ilmu itu ada 3 intinya, yaitu pendekatannya, pendekatan filsafat, pendekatan sains, dan pendekatan yaitu mistik. Di mana pendekatan filsafat objeknya adalah ra'yu atau akal, metodenya spekulatif, rasional, maka akan melahirkan yaitu ilmu kalam, kesininya iman. Kemudian yang kedua pendekatan sains, di mana objeknya adalah empirik, rasional, fahkum bidzahir wala tahkum bisarair, hukumi yang nampak-nampak dan tidak boleh menghukumi yang tidak nampak, maka akan melahirkan rasional, dan kesininya fikih dan peranata sosial Islam. Kemudian yang ketiga paradigma mistik, di mana objeknya adalah qalbu, metodenya tajribiyah, eksperimen, melatih diri sabar, jujur, qanaat, ikhlas, mujahadah, dan seterusnya, maka akan melahirkan suprarasional dan akan melahirkan yaitu ihsan, dalam arti yaitu akhlak dan tasawuf. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketiga paradigma ini tidak akan pernah bersatu, tapi ketiganya harus seiring sejalan. Sehingga di kalangan para alim ulama ahli sunnah wal jamaah mengilustrasikan yaitu dengan yaitu kereta api, ada rel, ada lokomotif, dan ada gerbong. Rel itu adalah syariah. Dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai muslim tidak boleh keluar daripada relnya, tidak boleh keluar dari yaitu jalan, yaitu syariah atau hukum Islam. Kemudian yang kedua yaitu lokomotif. Lokomotif itu diilustrasikan yaitu dengan iman. Sehebat apa lokomotif itu, sekuat apa lokomotif itu akan mampu yaitu membawa gerbong yang sebanyak-banyaknya. Semakin kuat keimanan seseorang, maka insya Allah akan semakin banyak membawa gerbong yang bisa yaitu membawa dari stasiun A ke stasiun B, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga gerbong itu merupakan amal baik dan amal buruk bisa di sana masuk kepada gerbong, maka itulah ihsan. Semoga di gerbong itu senantiasa dipenuhi yaitu dengan kebaikan-kebaikan yang senantiasa akan kita sampai yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala atau wusul ilallah. Hadirin rahimakumullah, berkaitan yaitu dengan wusul ilallah, bagaimana segala aktivitas kita, segala amaliyah kita, segala ubudiyah kita supaya betul-betul wusul ilallah atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jelas kuncinya adalah iman. Ya. Salat tanpa iman, zakat tanpa iman, haji tanpa iman, sedekah tanpa iman, maka tidak akan wusul ilallah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, keimanan merupakan pondasi dasar yaitu untuk sampai yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sepakat para alim ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa awwalu ma yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Awal atau yang pertama yang diwajibkan kepada mukallaf itu adalah ma'rifatullah dulu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tanpa ma'rifatullah maka tidak akan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ma'rifatullah maka otomatis segala amaliyah kita akan sia-sia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita sudah mafhum bersama ketika kita belajar ibtida atau pemula yaitu belajar tauhid, itu pasti kita belajar yaitu sifat-sifat yang wajib yaitu di Allah, dan sifat yang mustahil, kemudian sifat yang wenang di Allah. Wajib di Rasul, wenang di Rasul, mustahil di Rasul. Oleh karena itu 50 sifat paling tidak bagaimana kita untuk bisa mempelajari, memahami, sekaligus mengimplementasikan dalam konteks kehidupan yaitu akidah sehari-hari, sehingga kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Mengapa? Kalau kita terjerumus kepada kemusyrikan dalam arti tauhid coplok, maka otomatis tidak akan sampai wusul ilallah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha.
Allah tidak akan mengampuni seseorang manakala dalam jiwa raganya ada sifat atau ada yaitu ketentuan yaitu kemusyrikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada musyrik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, untuk menghindari kita bagaimana jangan sampai terjerumus kepada musyrik, maka nilai-nilai tauhidullah yang harus kita tanamkan, yang harus kita implementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kita pahami bersama bahwa Allah memiliki sifat wujud. Sifat wujud merupakan sifat nafsiyah. Kemudian ada sifat salbiyah, qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Wahdaniyat fi dzat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al. Itu masuk kepada kategori yaitu sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani 7 dan sifat maknawiyah 7. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, dengan 20 sifat pada hakikatnya sebetulnya habis dengan sifat nafsiyah, yaitu la maujuda ilallah, la matluba ilallah, la maksuda ilallah, ya, tidak wujud tidak kecuali wujud Allah. Antara wujud dengan maujud itu menyatu, tidak pernah berpisah. Antara khalik dengan makhluk tidak pernah berpisah. Maka ketika kita mengatakan bahwa adanya wujud, ya, makhluk, pasti itu adanya yang maujud, yaitu Allah yang mewujudkan. Oleh karena itu setiap gerak, setiap langkah kita ketika kita melihat yaitu makhluk, ketika kita melihat daripada wujud daripada makhluk, maka yakinkan bahwa itu adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mewujudkan yaitu makhluknya. Mengapa? Karena antara wujud dengan maujud tidak pernah berpisah, antara gerak dengan yang menggerakkan, antara yang melihat dan yang memperlihatkan, antara yang mendengar dengan yang mempendengarkan, itu tidak akan pernah berpisah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita perkuat kalau seandainya sudah tauhid fi dzat, ya, wahdaniyat fi dzat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al, insyaallah kita akan terhindar yaitu daripada kemusyrikan. Hadirin rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani sempat memberikan yaitu kategori tentang iman. Di antaranya bahwa iman yang pertama adalah imanu taklid, yaitu imannya seseorang yang taklid. Jadi iman yang taklid ini adalah seorang iman yakin kepada Allah tapi tidak memiliki dasar, tidak memiliki argumen, baik nakli maupun akli. Pokoknya mah cek guru, pokoknya mah cek mu'alim, pokoknya mah cek cena aina ustad, cek kiai, hanya sebatas cek. Maka menurut ulama mutakalimun bahwa iman taklid seperti itu adalah mardud, ditolak. Kemudian yang kedua imanul ilmi. Menurut Syekh Nawawi bahwa yang kedua adalah imanul ilmi. Imanul ilmi itu adalah iman seseorang, keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui yaitu argumentasi atau dalil dalam arti masodir, turukul istinbat dan tatbiknya kalau dalam konteks hukum, ya. Jadi kalau dalam konteks hukum meyakini kepada Allah itu tahu dalil yang digunakannya, metodologi yang digunakannya, sehingga yakin bahwa Allah itu adalah wujud. Itu imannya iman yang ilmi, imanul ilmi, iman dengan ilmu. Maka itu iman yang berilmu ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih mahjub di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum wusul ilallah, baru hanya imanul ilmi, belum wusul ilallah, masih mahjub di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga menurut Syekh Nawawi bahwa iman, tingkatan iman yang ketiga adalah imanul haq, ya, imanul haq, yaitu imannya seseorang yang sudah merasakan, yang sudah meyakini kebenaran hakikat daripada Allah, dan itu sudah masuk kepada maqam muraqabah, sehingga betul-betul ketika seseorang sudah masuk imannya masuk muraqabah, maka dia sudah mulai masuk yaitu wusul ilallah. Kemudian yang keempat adalah imanul yang keempat yaitu imanul hakikah, ya, iman yang hakiki, ya, di mana iman yang hakiki ini adalah jelas itu sudah makom musyahadah, di mana melihat seluruh wujud yang ada makhluk ini adalah tidak ada lain kecuali wujud daripada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam arti gerak langkah, rengkak ringkuk, tingkah laku, paripolah, kicep, delek, jeung laretna, itu senantiasa sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu imannya adalah iman yang betul-betul, yaitu dengan hakul yakin, ainul yakin, yang masuk kepada kategori yaitu hubban lillah, dalam arti kecintaannya sudah penuh kepada Allah, atau imanul yang majdub, dalam arti sudah hancur jiwa raganya, menyatu yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut yaitu makomnya makom fana. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah masuk kepada makom fana tapi punya kerinduan, punya tanggung jawab terhadap keumatan, maka turun lagi yaitu ke makom yaitu musyahadah, kemudian maka dia adalah layak dan pantas sebagai mursyid. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggali potensi-potensi keilmuan, sehingga dengan potensi keilmuan sekaligus dibimbing dengan murabbi, dibimbing dengan mursyid, dibimbing dengan mu'alim, maka insya Allah kita semuanya akan wusul ilallah, sehingga senantiasa kita akan bersama-sama ridhonya Allah dan mampu membuktikan yaitu Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Hamdanillah, nusalli wa nusallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah 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 ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fafhamu qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdanillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jaddina wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li muallimina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata baidina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa janibna al-fawahisha ma dhahara wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina musnina biha qabiliha wa atamiha alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa' anna al balaa wal waba wal ghalaa wat ta'una wal fitana wal mihan wal humuma wal ghumuma wal kuruba wal ahzan wasyada'ida wa syarral a'da'i ma la yakshifuhu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.